Malam itu, seorang streamer horor bernama Arga memutuskan untuk siaran langsung dari tempat yang sudah lama menjadi legenda urban di kotanya. Sebuah gedung tua, bekas rumah sakit jiwa yang telah ditinggalkan sejak insiden mengerikan bertahun-tahun lalu. Dengan ribuan penonton yang menyaksikan secara langsung, Arga melangkah masuk, membiarkan kamera menangkap setiap sudut gelap dan setiap suara aneh yang menggema di antara dinding berlumut. Awalnya semua tampak seperti eksplorasi biasa. Komentar penonton membanjiri layar, menantang Arga untuk masuk lebih dalam. Tapi semakin lama, hal-hal yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Bayangan yang bergerak sendiri, suara-suara yang seharusnya tidak ada. Koneksi live yang tiba-tiba terganggu, seolah ada sesuatu yang mencoba memutuskan komunikasi Arga dengan dunia luar. Yang tak disadari Arga, malam itu akan menjadi live stream terakhirnya. Malam itu langit tampak gelap, nyaris tanpa bintang. Hanya bulan yang tertutup awan tipis sesekali menampakkan cahayanya. Arga berdiri seorang diri di depan gedung tua yang sudah lama kosong. Bangunan besar itu dulunya rumah sakit jiwa. Kini yang tersisa hanya dinding yang menghitam dimakan lumut, jendela-jendela pecah, dan pintu kayu besar yang mulai lapuk. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Angin berhembus membawa bau apek yang membuat Arga harus menahan napas sejenak. Ia mengangkat ponselnya. Cahaya dari ring light kecil di atas ponsel itu menerangi wajahnya yang tirus. Rambut hitamnya yang berponi terlihat sedikit berantakan. Jaket hitam dengan hoodie yang menempel di punggungnya berkibar pelan diterpa angin. Komentar penonton mulai bermunculan. Mereka meminta Arga segera memulai eksplorasi. Ada yang menantang agar ia jangan hanya berdiri di depan gedung. Ada juga yang memperingatkan untuk berhati-hati. Arga tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan komentar seperti itu. Suara khasnya terdengar di live stream. Ia menyapa para penonton dengan tenang. Tangan kanannya meraih gagang pintu. Kayu tua itu berderit panjang saat ia dorong. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyeruak. Arga melangkah masuk perlahan. Kamera merekam setiap detik langkahnya. Lorong gelap dan panjang menyambutnya. Hanya cahaya dari ring light yang jadi penerang Arga menatap ke depan, mencoba melihat apa yang menantinya di dalam kegelapan itu. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah pintu yang baru saja ia lewati. Pintu itu perlahan menutup sendiri. Suara decitannya terdengar menembus sepi malam. Arga menarik napas dalam. Kemudian ia tersenyum tipis ke arah kamera penonton makin ramai. Angka penonton live naik cepat. Suara langkah kakinya menggema di lorong kosong. Debu-debu beterbangan di udara. Dinding di kiri kanan penuh bercak hitam. Catnya mengelupas, memperlihatkan bata merah di baliknya. Arga terus berjalan. Kamera sesekali bergetar karena tangan Arga yang sedikit gemetar menahan rasa gugup. Beberapa penonton menulis komentar bahwa mereka merasa mendengar suara-suara aneh di balik siaran. Arga berhenti. Ia menajamkan telinga. Hanya suara angin yang masuk dari celah-celah jendela. Ia tertawa kecil untuk menenangkan diri, lalu melanjutkan langkahnya menyusuri lorong panjang yang seolah tak berujung. Semakin ia melangkah, semakin gelap suasana di sekelilingnya. Cahaya dari ring light tak cukup untuk menembus jauh ke depan. Hanya bayangan Arga sendiri yang terlihat bergerak di dinding. Sesekali angin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun kering beterbangan dari lantai. Arga berbicara pelan, seolah mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Suaranya bergetar tipis. Penonton di live stream makin banyak yang meminta Arga berhati-hati. Ada juga yang menulis bahwa mereka merasa melihat sesuatu bergerak di belakang Arga. Namun Arga tak mempedulikannya. Ia terus melangkah, memasuki bagian gedung yang lebih dalam. Lorong itu semakin sempit. Dinding-dindingnya seolah menekan. Suasana menjadi semakin berat. Napas Arga mulai terdengar di mikrofon.
Ia merasa udara makin tipis. Namun ia tetap melanjutkan siaran, karena itulah yang selalu ia lakukan. Ketika ia menoleh untuk memastikan jalannya, ia melihat pintu besar tadi sudah tak tampak lagi. Hanya kegelapan pekat yang kini mengelilinginya. Cahaya bulan dari luar tak lagi bisa masuk ke dalam gedung. Arga benar-benar hanya bergantung pada cahaya kecil dari ring light yang mulai redup. Komentar penonton makin kacau. Sebagian menulis mereka mendengar suara tangisan, sebagian lagi mengaku melihat bayangan yang tak seharusnya ada. Arga menarik napas panjang. Ia menatap ke arah kamera dan mencoba tersenyum. Namun senyum itu lebih terlihat seperti usaha menutupi ketakutan. Ia melangkah lagi. Suara langkah kakinya menggema panjang di lorong yang sepi. Lorong yang seperti tak berujung. Lorong yang kini mulai terasa menelannya sedikit demi sedikit. Dan Arga masih terus melangkah, tak tahu apa yang menantinya di depan. Arga melanjutkan langkahnya. Setiap pijakan kakinya menimbulkan suara yang menggema, terdengar berlipat ganda dalam lorong kosong yang panjang. Bau apek makin menyengat. Udara dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Cahaya ring light yang mulai melemah hanya mampu menerangi beberapa langkah di depannya. Lorong itu dipenuhi pintu-pintu kayu tua. Beberapa menggantung di engsel yang sudah longgar. Ada yang tertutup rapat, ada pula yang setengah terbuka seolah menantikan seseorang untuk masuk. Arga berhenti di depan salah satu pintu yang terayun perlahan terkena hembusan angin. Ia menyorotkan cahaya ke dalam ruangan itu. Kosong. Hanya ada ranjang besi tua berkarat di sudut ruangan. Kasurnya sudah hancur, menyisakan pegas yang menonjol. Di lantai, pecahan kaca berserakan. Arga mengarahkan kamera ke sudut-sudut ruangan, memperlihatkan setiap detailnya kepada para penonton. Komentar di layar mulai ramai. Ada yang menulis mereka mendengar suara langkah lain selain Arga. Ada pula yang mengaku melihat bayangan melintas cepat di belakang Arga. Ia berhenti menajamkan telinga. Namun, hanya suara napasnya sendiri dan desir angin yang terdengar. Lorong di depan seolah memanjang semakin jauh. Dinding-dindingnya penuh coretan yang sudah pudar. Beberapa berbentuk tulisan yang tak terbaca. Sebagian lagi berupa garis-garis miring seperti dibuat dengan kuku. Arga menyusuri lorong itu perlahan. Setiap langkah membuat debu beterbangan, membuat napasnya semakin berat. Dari balik salah satu pintu terdengar suara berderit pelan, seolah ada yang menggeser sesuatu. Arga menoleh cepat. Pintu itu perlahan menutup sendiri. Ia menyorotkan cahaya ke sana, tapi tak melihat siapapun. Penonton makin panik. Komentar terus membanjiri layar. Arga mencoba menenangkan diri. Ia berkata pelan pada para penonton bahwa semua ini hanyalah efek suasana dan gedung tua yang sudah lama kosong. Namun nadanya terdengar goyah. Ia tahu ada yang tak beres. Ia menoleh ke belakang. Lorong yang tadi dilewatinya kini terlihat berbeda. Seperti bukan jalan yang sama. Pintu-pintunya tertutup rapat. Tak ada lagi cahaya rembulan yang menembus celah. Hanya gelap pekat di sana. Arga kembali melangkah. Lorong seolah mengurungnya semakin dalam. Langkah kakinya terasa berat. Udara semakin dingin. Suara-suara samar mulai terdengar, seperti bisikan yang tak jelas kata-katanya. Di ujung lorong, samar-samar Arga melihat sebuah bayangan berdiri diam, tinggi, kurus, tak bergerak. Arga terdiam. Kamera bergetar pelan di tangannya. Ia mencoba memfokuskan cahaya ke arah bayangan itu. Namun, saat cahaya menyorot, bayangan itu menghilang seketika. Penonton histeris di kolom komentar. Ada yang menulis mereka melihat sosok itu melintas di belakang Arga. Ada pula yang meminta Arga keluar dari tempat itu. Namun, Arga merasa kakinya tak bisa digerakkan. Seolah lantai yang dipijaknya menahannya tetap di sana. Lorong itu kini seperti menelan cahaya. Setiap langkah Arga seolah masuk lebih dalam ke dalam kegelapan.
dan di setiap sudut seolah ada mata yang mengawasinya. Langkah Arga semakin pelan. Ia mencoba mengatur napas yang mulai memburu. Suara langkahnya menyatu dengan gema lorong kosong. Cahaya ring light bergetar karena tangan Arga yang mulai basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba, dari salah satu ruangan yang pintunya setengah terbuka, terdengar ketukan pelan. Satu kali, dua kali, tiga kali. Arga terdiam. Napasnya terhenti sejenak. Kamera menyorot ke arah pintu itu. Penonton di live stream menulis mereka mendengar suara itu jelas. Beberapa meminta Arga segera meninggalkan tempat itu. Yang lain menantang Arga membuka pintu. Dengan tangan gemetar, Arga mendekati pintu. Ia meraih gagangnya yang dingin dan berkarat. Perlahan, ia mendorongnya. Engsel pintu berdecit panjang, memecah keheningan. Ruangan itu kosong. Hanya ada lemari tua tanpa pintu, kursi roda tua dengan satu rodanya hilang, dan jendela pecah yang tertutup debu tebal. Ketukan berhenti, tapi suara lain muncul, seperti suara kain diseret di lantai. Samar, jauh di ujung lorong. Arga menoleh cepat. Tak ada apa-apa, hanya bayangan lorong gelap. Penonton makin banyak yang menulis bahwa mereka melihat sesuatu di balik bayang-bayang. Arga mulai kehilangan ketenangannya. Ia mundur perlahan, meninggalkan pintu yang terbuka. Lorong seolah semakin gelap. Cahaya ring light tak lagi mampu menembus jauh. Ketika Arga hendak melangkah lagi, suara bisikan terdengar dekat di telinganya. Bisikan yang tak jelas kata-katanya. Arga menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya lorong kosong. Kamera Arga mulai bergetar lebih hebat. Tangan Arga gemetar hebat, ia mencoba berbicara pada penonton. Suaranya bergetar. Ia berkata, ia baik-baik saja. Tapi dari nada suaranya, semua tahu ia tidak benar-benar baik-baik saja. Suara-suara itu terus terdengar. Ketukan, seretan, bisikan. Arga melangkah cepat, ingin menjauh. Tapi setiap langkah seolah membawanya semakin dalam ke dalam perangkap kegelapan itu. Arga melangkah cepat menyusuri lorong yang seperti tak berakhir. Suara napasnya kini terdengar berat di mikrofon. Kamera di tangannya bergetar. Cahaya ring light semakin redup. Gelap mulai merayap menelan setiap sudut pandang. Lorong yang tadi lurus kini bercabang. Arga berhenti di persimpangan itu. Kiri atau kanan. Kedua jalur terlihat sama-sama suram dan menakutkan. Ia menelan ludah. Komentar penonton membanjiri layar. Sebagian meminta Arga ambil kanan. Sebagian lagi meminta kiri. Ia memilih jalur kiri. Langkahnya makin berat. Lorong itu lebih sempit. Dinding-dindingnya penuh bercak hitam, seolah bekas tangan yang menggores debu. Setiap beberapa langkah, terdengar suara ketukan, suara seretan, atau bisikan. Seolah lorong itu hidup. Arga menoleh sesekali, bayangan seolah bergerak di pinggir cahaya. Namun saat kamera diarahkan, hanya lorong kosong yang terlihat. Lorong itu semakin menurun, seperti membawa Arga ke perut gedung udara semakin pengap. Bau anyir tercium samar. Suara tetesan air terdengar di kejauhan. Langkah Arga terhenti ketika melihat pintu besi berkarat di ujung lorong. Ia mendekat, tangan gemetar meraih gagangnya. Pintu itu dingin sekali, seolah baru keluar dari es. Ia mendorong perlahan. Deritanya panjang menusuk telinga. Di balik pintu, lorong lain menanti, lebih gelap, lebih sunyi. Arga masuk. Langkahnya bergema panjang. Suara-suara aneh makin sering terdengar bisikan, ketukan, bahkan suara seperti tawa pelan yang menggema. Kamera merekam setiap detiknya. Penonton makin panik. Ada yang menulis mereka melihat sosok di belakang Arga, sosok tinggi, kurus, berdiri diam mengawasi. Lorong itu seolah menelan Arga makin dalam. Tak ada jalan kembali, hanya kegelapan dan suara-suara yang mengintai di setiap sudut.
Arga akhirnya tiba di sebuah ruang terbuka, luas. Lantainya penuh pecahan kaca dan kayu lapuk. Di tengah ruangan ada meja operasi tua, karatan, dengan bercak hitam di permukaannya. Lampu besar menggantung di atasnya, bergoyang pelan meski tak ada angin. Di dinding ada cermin besar retak. Arga mendekat. Pantulan dirinya terlihat buram. Namun sesekali ia melihat bayangan lain di cermin. Tinggi, kurus, berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Kamera merekam. Segalanya penonton menulis, mereka jelas melihat sosok itu. Ada yang menulis sosok itu tersenyum. Ada yang menulis matanya kosong. Arga mencoba bicara, menenangkan penonton, menenangkan dirinya. Suaranya bergetar, ia mundur menjauh dari cermin. Lampu di atas meja tiba-tiba padam. Ruangan gelap, hanya cahaya kecil dari ring light yang tersisa. Suara langkah terdengar, bukan langkah Arga, langkah pelan, berat, mendekat. Arga menyorotkan cahaya ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Suara itu berhenti, lalu terdengar ketukan 3 kali. Keras. Di dinding, Arga tak bisa bergerak. Tubuhnya seolah membeku, suara napasnya memburu. Penonton menulis, mereka melihat bayangan itu semakin dekat. Arga melangkah mundur pelan. Setiap langkah seolah menggemakan suara di seluruh ruangan. Kamera bergetar. Tangan Arga sudah basah oleh keringat dingin. Ring light makin redup. Suara langkah itu kini terdengar lagi. Semakin dekat. Arga berlari kecil meninggalkan ruangan itu. Lorong gelap menyambutnya lagi. Suara langkah itu mengejar berat, bergema. Penonton menulis dengan panik. Mereka melihat sosok itu di belakang Arga. Tinggi, kurus, wajahnya samar, matanya kosong. Arga terus berlari. Lorong seolah makin panjang. Pintu-pintu di kiri kanan tertutup rapat. Tak ada tempat sembunyi. Hanya lorong gelap dan suara langkah itu yang terus membuntutinya. Tiba di sebuah persimpangan lagi. Arga memilih tanpa pikir panjang. Ia berbelok. Lorong ini lebih sempit. Bau anyir makin kuat. Suara langkah itu berhenti. Diganti suara bisikan. Dekat. Seolah di telinga Arga sendiri. Arga menoleh cepat. Kamera merekam bayangan samar menghilang di balik gelap. Napas Arga memburu. Ia terus berjalan lorong seolah makin menelannya. Arga merasa jalur yang dilewatinya seperti berputar. Setiap belokan seolah membawanya ke tempat yang sama. Lorong itu mengurung. Suara langkah, ketukan, bisikan. Semua datang silih berganti. Ia tiba di sebuah ruangan lagi. Kosong. Hanya kursi goyang tua di sudut. Kursi itu bergoyang pelan, seolah ada yang baru saja duduk di sana. Arga menyorot kamera ke arah kursi. Suara tawa kecil terdengar. Penonton menulis mereka melihat sosok kecil duduk di kursi itu. Sosok yang tak terlihat jelas, hanya mata putihnya yang menyala samar. Arga mundur kursi itu berhenti goyang. Lalu terdengar suara ketukan keras di dinding. 3 kali. Arga berlari. Lorong itu seolah berubah setiap detik. Pintu-pintu muncul dan hilang. Arga kehilangan arah. Setiap langkah Arga seolah sia-sia. Lorong terus berubah. Suara-suara terus mengikutinya. Kamera bergetar, cahaya ring light hampir padam. Di salah satu sudut, Arga melihat pintu besi besar. Ia mendekat. Pintu itu terkunci. Suara dari dalam terdengar. Seperti suara seseorang mengetuk minta tolong. Arga mencoba membuka pintu. Sia-sia. Suara itu berhenti. Diganti suara tawa. Pelan, panjang. Lorong di belakang Arga kini tak lagi sama. Dindingnya penuh coretan tak terbaca. Pintu-pintu hilang. Hanya gelap yang menyambut. Arga kini hanya berdiri. Cahaya ring light padam sepenuhnya. Hanya kamera yang masih merekam dalam mode malam.
Memberi cahaya hijau gelap pada gambar suara langkah terdengar lagi. Dekat, sangat dekat. Arga memejamkan mata sejenak. Napasnya terputus-putus. Penonton menulis mereka melihat sosok itu berdiri di belakang Arga, menatap kosong ke arah kamera. Suara itu makin dekat, suara napas berat, suara kain diseret. Arga mencoba bicara, suaranya hampir tak keluar. Kamera kini hanya merekam gelap. Suara Arga tak terdengar lagi. Hanya suara langkah dan bisikan. Penonton terus menyaksikan. Angka penonton terus bertambah. Komentar terus muncul. Mereka melihat sosok itu kini berdiri menatap kamera. Diam. Siaran terus berjalan. Tak ada yang mematikan. Hanya kegelapan. Hanya suara-suara dari lorong itu. Dan sosok tinggi kurus yang kini menatap semua penonton dari balik layar. Kamera tetap menyala. Cahaya hijau gelap dari mode malam menampilkan lorong kosong yang sepi. Suara langkah perlahan menghilang, digantikan dengan sunyi yang menekan dada. Layar siaran hanya menampilkan gelap. Angka penonton terus bertambah. Komentar terus bergulir. Semua menunggu sesuatu, tapi tak ada lagi yang muncul. Tak ada suara, tak ada sosok, hanya lorong kosong yang membeku dalam diam. Siaran itu tetap berjalan, jam terus berdetak, waktu terus berlalu, dan kamera tetap merekam, merekam kegelapan, merekam keheningan, seolah Arga dan lorong itu kini menyatu dalam gelap yang abadi.